Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setelah selesai bekerja di luar, waktu yang kita nanti-nantikan tentu saja ketika pulang ke rumah bertemu dengan keluarga dan makan bersama. Oleh karena itu, capek bekerja pun hilang. Oleh karenanya, rumah adalah tempat yang ternyaman. Tapi apa jadinya bila rumah sendiri menjadi penyebab kita miskin dan banyak hutang? Dan seperti apakah tanda-tanda rumah yang bisa mendatangkan kemiskinan tersebut? Mari kita sama-sama simak video ini hingga akhir supaya tidak gagal faham. Banyak sedikitnya rezeki tentunya bukan hanya bergantung pada ketekunan kita di dalam mencarinya, tapi bisa juga berkaitan dengan rumah yang kita tinggali. Semakin berkah rumah yang kita tinggali, maka semakin lancar pula rezeki yang akan mengalir. Keberkahan tersebut berkaitan dengan seberapa sering malaikat mendatangi rumah kita, terutama sekali malaikat pembawa rahmat. Namun, sayangnya tidak semua rumah yang bisa dikunjungi malaikat. Mereka tak akan mau masuk jika di dalam rumah tersebut mempunyai hal-hal yang mereka benci. Tanda yang pertama adalah rumah yang berisi anjing di dalamnya. Salah satu alasan umat muslim dilarang untuk memelihara anjing karena air liur hewan ini dihukumi najis. Itulah yang akan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Malaikat adalah makhluk yang suci dan sangat jauh dari hal-hal yang tercela. Oleh karena itu, mereka pun hanya akan tertarik pada sesuatu yang bersih dan suci. Ketidaksukaan malaikat pada anjing ini jelas terlihat saat malaikat Jibril mendatangi rumah Nabi Rasulullah SAW. Pada saat itu keduanya berjanji akan bertemu di rumah Rasulullah SAW sampai saat yang ditentukan. Malaikat Jibril tidak kunjung pula mengunjungi, padahal Rasulullah SAW sudah menunggunya. Secara tiba-tiba Rasulullah SAW melihat adanya seekor anak anjing yang berada di dalam rumahnya. Anak anjing itu pun langsung dikeluarkan, barulah malaikat Jibril mau masuk. Rasulullah SAW pernah penasaran kemana saja Jibril yang membuatnya datang telat. Jibril lalu menjawab, "Karena tadi di rumahmu ada anjing. Jadi ketahuilah kami tak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. Lalu ada satu malaikat yang akan tetap masuk walaupun ada anjing di dalam rumah. Dia adalah malaikat Malakul Maut. Selanjutnya yang kedua adalah rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan patung. Hal yang dimaksud yakni gambar makhluk yang bernyawa, baik itu manusia ataupun binatang dalam bentuk lukisan ataupun foto. Alasannya sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka para malaikat untuk masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah sebab membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah. Serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah. Jadi bila memajang lukisan ataupun foto disarankan yang objeknya berupa pohon atau hal-hal yang tidak memiliki ruh, agar malaikat tetap bisa masuk ke dalam rumah. Kebersihan rumah tentunya juga harus diperhatikan. Seperti yang kita tahu, malaikat adalah makhluk yang bersih dari dosa. Jadi mereka juga menyukai hal-hal yang suci dan bersih. Mereka tak akan mau masuk ke dalam rumah yang bau dan kotor. Lagian,
Pada dasarnya, siapapun tak akan suka dengan rumah yang tidak terawat, sampah di mana-mana, juga bau busuk yang menyengat, terlebih malaikat. Karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari setiap hal-hal yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tanda lainnya adalah adanya rumah yang di dalamnya terdapat orang yang junub. Hal ini termasuk bagian dari hadas besar. Sebab keluar bagi laki-laki maupun perempuan, entah itu karena mimpi basah ataupun berhubungan suami istri, saat dalam keadaan masih junub, kita dilarang melakukan ibadah. Dalam hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, malaikat rahmat tidak masuk rumah yang padanya terdapat gambar dan anjing serta orang yang junub. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi bukan hanya rumah yang harus bersih dan suci, namun tentunya juga para penghuninya. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka senang kepada manusia-manusia yang juga senantiasa menghiasi rumah mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran, salawat, dan azan. Mereka enggan mengunjungi rumah yang penghuninya saja tak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Yang ada malah setan yang senang masuk ke rumah tersebut. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapangkanlah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Jadi mulai saat ini, tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama ambil Al-Quran, lalu mengaji. Masih terkait dengan penghuni rumah, namun ini soal sedekah. Bila dipikir-fikir, sedekah itu akan mengeluarkan uang bagi orang lain, yang secara otomatis akan berkurang tentunya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih banyak. Oleh karena itu, orang yang bersedekah bukannya akan jatuh miskin, malah akan semakin kaya. Dan sebaliknya, orang yang kikir, pelit, dan malas bersedekah biasanya rezekinya begitu-begitu saja. Mereka malaikat tentunya tak akan suka juga. Jadi malaikat akan enggan masuk ke rumah orang tersebut. Tak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya, rumah yang dijauhi malaikat ialah rumah yang menjadi sarang atau tempat meminum khamr, sesuai dengan daftar yang dibuat oleh Abu Zaifah bin Ibrahim bin Muhammad. Banyak orang yang tahu, semua yang berhubungan dengan khamr sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari yang minum, yang menjual, begitupun yang membuat minuman terlarang tersebut akan mendapat laknat semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyumpahi orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, terlebih para malaikat jangankan masuk, yang ada para malaikat menjauh dari mereka. Satu lagi tanda rumah yang masuk dalam daftar Abu Zaifah bin Ibrahim bin Muhammad adalah rumah yang dihuni oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bukannya mengunjungi rumah mereka, malahan mereka para malaikat mendoakan keburukan bagi orang yang berdosa kepada orang tuanya. Bahkan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Diabadikan dalam kitab Fadilah Amal milik Muhammad Zakaria. Orang yang mendapat celaan malaikat Jibril adalah jalan hidupnya tidak berkhidmat kepada kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya, atau memperlakukan dengan tidak baik saat mereka telah tua. Dan sekaranglah saatnya untuk introspeksi diri. Bisa jadi apa yang ada di dalam rumahmu atau maksiat yang kamu lakukan di sana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rezekimu saat ini.
Contohnya, dengan malas membaca Al-Quran sebab terlalu sibuk dengan urusan dunia. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang pastinya mengundang rezeki bila kita merasa rezeki kita seret. Dan bisa jadi pula bukan sebab malas, namun sebab malaikat pembawa rezeki enggan masuk ke dalam rumah yang kotor, jauh dan sepi dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran, dan sering dipakai bermaksiat. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi miskin. Namun yang pasti dalam pandangan Islam, rezeki yang dibawa oleh malaikat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki berupa uang memang mestilah dicari, entah itu dengan menjadi pekerja apa saja yang halal. Namun, jangan sampai yang menghalangi rezeki kita adalah rumah kita sendiri, sebab di dalamnya ada sesuatu yang sangat dibenci malaikat. Semoga rumah kita akan tetap menjadi tempat yang ternyaman untuk kita huni dan senang dikunjungi oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin.